Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu tugas mata kuliah logika, yaitu mengenai term dan logical fallacy. Yang pertama adalah term. Term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili suatu objek, konsep, atau gagasan dalam suatu pernyataan. Term sebagai konsep terdiri dari term sederhana dan term kompleks. Term sederhana jika terdiri dari satu kata, sedangkan term kompleks terdiri dari beberapa kata. Term memiliki berbagai macam jenis tergantung pada konteks penggunaannya. Berikut adalah 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term umum atau general term. Term umum adalah term yang mewakili kelompok objek atau kelas dari sesuatu, bukan individu tertentu. Biasanya digunakan untuk menyebut banyak hal dalam satu kategori. Contohnya, hewan. Itu mencakup semua jenis hewan, tidak hanya satu spesies tertentu saja. Yang kedua adalah term konkret. Term konkret adalah term yang menunjuk pada objek nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Contohnya, kursi, meja, mobil yang bisa dirasakan, dilihat, dan disentuh oleh kita. Yang ketiga adalah term abstrak. Term abstrak menunjuk pada gagasan, sifat, atau konsep yang tidak berwujud fisik. Contohnya, keadilan, kebahagiaan, kebijaksanaan hanya bisa dipahami secara pikiran, tidak bisa disentuh oleh kita. Yang kedua adalah terkait dengan sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang membuat suatu argumen tampak seolah-olah benar atau meyakinkan, padahal tidak sah secara logis. Falasi sering muncul dalam debat, opini publik, dan tulisan argumentatif. Berikut adalah macam-macam sesat pikir dan contohnya. Yang pertama, strawman adalah sesat pikir pada saat seseorang memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Alih-alih membantah argumen asli, ia menyerang versi palsu atau dilebihkan dalam argumen tersebut. Contohnya, presiden ingin anggaran militer dikurangi, jadi presiden dianggap tidak peduli keamanan negara. Yang kedua adalah ad hominem, adalah sesat pikir di mana seseorang menyerang pribadi atau karakter lawan, bukan argumennya. Ini mengalihkan perhatian dari substansi diskusi dengan menggiring fokus ke hal-hal yang tidak relevan. Contohnya, dia tidak layak memberi saran keuangan, dia bahkan pernah bangkrut. Yang ketiga adalah false dilemma. Ini sesat pikir tentang membuat argumen dengan hanya memberikan 2 pilihan seolah-olah tidak ada alternatif lain, padahal sebenarnya ada banyak pilihan yang bisa dipilih. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan pemerintah, berarti kamu tidak peduli pada pemerintah. Bagaimana agar cara kita terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy? Yang pertama, pahami struktur logika yang benar. Pelajari bentuk argumen deduktif dan induktif yang valid. Yang kedua, evaluasi bukti, bukan pembicara. Fokus pada isu argumen, bukan siapa yang menyampaikan argumennya. Yang ketiga, waspadai emosi berlebihan. Sesat pikir sering muncul pada saat kita emosional, seperti ingin cepat menang debat. Yang keempat, jangan tergesa-gesa menyimpulkan atau memutuskan ya. Ambil waktu untuk mengkaji data dan konteks sebelum menarik kesimpulan. Yang kelima, latih berpikir kritis secara rutin. Banyak membaca, berdiskusi, dan menulis argumen secara logis akan melatih ketajaman berpikir kita. Demikian penjelasan saya terkait dengan term dan logical fallacy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.